Halo semuanya, selamat pagi. Kita akan belajar tentang teks berita untuk hari ini. Adapun definisi dari teks berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau bisa juga sering disebut dengan kabar. Berikutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama adalah orientasi. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas di dalam berita. Kedua adalah peristiwa. Peristiwa menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ketiga adalah sumber berita. Sumber berita terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Berikutnya adalah unsur teks berita. Seperti yang kita ketahui, unsur teks berita itu sering sekali disingkat dengan akronim ADIK SIMBA. A merupakan apa, berita yang dibahas, di mana peristiwa berita tersebut terjadi, K, kapan peristiwa dalam sebuah berita terjadi, SI, siapa, siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam sebuah berita. Kemudian M merupakan mengapa peristiwa terjadi, dan BA adalah bagaimana. Bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan berita yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Ini tentunya akan sangat membantu seluruh pembaca untuk memahami arti atau makna dari berita. Karena biasanya bahasa yang bersifat standar atau baku merupakan bahasa yang universal. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini adalah bahasa atau kalimat tuturan yang disebutkan atau dituturkan secara langsung oleh penutur sehingga tidak mengurangi makna dari kata atau kalimat. 3. Penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental ini menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Tentunya keterangan waktu dan tempat akan sangat membantu kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Ini untuk membantu poin nomor 4 dalam kaidah kebahasaan. Untuk membantu atau ditemukan pada struktur peristiwa secara kronologis dalam sebuah berita. Berikutnya, ini adalah jenis-jenis berita. Yang pertama adalah berita langsung atau straight news. Straight news ini merupakan berita yang memiliki jarak waktu peristiwa tidak lebih dari 1 atau 2 hari berita atau peristiwa terjadi. Jadi artinya ini sebenarnya masih baru, fresh from the oven kalau orang sering bilang. Kedua adalah berita opini atau opinion news. Ini merupakan sebuah informasi mengenai ide atau pemikiran atau bisa juga komentar dari si penulis. Kemudian yang ketiga adalah berita interpretatif atau interpretative news. Merupakan sebuah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penafsiran wartawan yang meliput sebuah berita atau peristiwa. Keempat adalah berita investigasi atau investigation news. Merupakan sebuah informasi yang bersumber dari penyelidikan atau sebuah penelitian. Berikutnya, yang terakhir adalah berita mendalam atau depth news. Depth news atau berita pendalaman ini atau mendalam itu adalah sebuah berita yang memerlukan pengembangan lagi secara mendalam terkait suatu peristiwa. Artinya, berita jenis ini masih dapat dikaji lebih dalam lagi.
Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk teks berita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.